halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Baik. Ustaz absen dulu ya. Siap Ustaz? Aisyah, Sakit. sakit. Alisa, Sakit. Anissa Laila, Arifah, Hadir. Asya, Delita, Fitri, Hani, Walis, Muna, Hadirah. Nada, Nadia, bukan Bernadia nih. Nadia. Najwa, Selfie, Sakit. sakit. Siapa sampai sakit? Sakit hati. Syafira, Syifa Kori, Zaskia. Alhamdulillah. Yang sakit berarti ada 3 siswa ya, 3 santri ya. Ya Pak. Ada yang tahu hari ini akan belajar tentang apa? Ya. Tidak ada di situ ya. Ya. Nah ini untuk sebagai pemantik yang kalian tahu tentang materi genetik itu apa? Materi genetik adalah Apa? ada DNA sama RNA. Ada DNA dan RNA, bagus. Apa lagi? Terus strukturnya ya, strukturnya. Ada strukturnya, memiliki struktur. Ya. Masing-masing DNA nya. Terus apa lagi? Udah, belum jelasin. Selain DNA dan RNA, biasanya kan ada nanti namanya gen dan kromosom ya. Jadi gen ini antum-antum yang mungkin punya orang tuanya tinggi, maka akan memberikan dampak ya secara fisik, memiliki kecenderungan lebih tinggi. Kemudian juga rambut ya, ikal, lurus, keriting ya, itu juga akan bisa mempengaruhi ya. Nanti akan ada di gen ya. Hal tersebut adalah yang diturunkan. Jadi nanti meliputi di materi ini ya, ada kromosom, gen dan DNA ya. Kromosom, gen dan DNA. Tadi pengertiannya materi gen itu adalah materi yang diturunkan ya kepada generasi kedua dan ketiga dan seterusnya. Ya nanti komponennya ada 3 ini, yaitu kromosom, gen dan DNA. Nah, yang pertama adalah kromosom ya. Silakan sambil diperhatikan, sambil dicatat. Kromosom. Ya, kromosom ya. Kromosom itu secara bahasa, nah, kalian mungkin kalau belajar di pelajaran syar'i ada penjelasan lugotan dan istilahan ya, secara bahasa dan secara istilah. Di pengetahuan umum juga sama ya. Ada namanya kalau di ini secara istilahnya apa ya, atau etimologisnya apa ya. Kromosom dari kata kroma dan soma ya. Kroma itu artinya warna, kemudian soma artinya badan. Nah, dimana kalau kita memiliki lab yang bagus ya, sudah memiliki yang namanya mikroskop elektron. Nah itu bisa melihat mikroskop kromosomnya itu akan terlihat warna-warna yang khusus. Terutama saat pembelahan sel yaitu secara mitosis dan meiosis. Ini mungkin sudah pernah disinggung di kelas 3 SMP ya, tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Jadi kromosom ini kenapa disebut kroma? Karena ada warna yang muncul ya. Nah, struktur kromosom. Struktur kromosom nih kalau sering lihat mungkin gambarnya seperti ini ya. Jadi dia memiliki lengan kromosom, di mana di tengahnya ada seperti lingkaran ya. Di tengahnya adalah namanya sentromer. Jadi kromosom itu memiliki sentromer ya. Itu lengan yang ada apa namanya pusat dari kata center. Center artinya apa? Center dia tahu? Pusat. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Makanya ada the center of capital ya, atau tengahnya dari kotak gitu ya. Jadi sentrosom itu artinya adalah sebagai bagian tengah dari kromosom ya. Boleh sambil dicatat, sentromer ini yang nomor 2 ya. Yang bulat di tengah-tengah itu namanya adalah sentromer. Boleh sambil dicatat, bagian tengah pada kromosom ya. Jadi sentromer itu adalah bagian tengah pada kromosom, tempat melekatnya lengan kromosom. Nah, ini ada 4 lengan di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi tempat melekatnya lengan itu namanya adalah sentrosom ya.
Nah di sentrosom ini tidak ada gen ya, tidak ada kode gen yang menentukan bahwa dia ini ciri-cirinya seperti apa, karena dia hanya tempat melekat lengan kromosom saja. Struktur kromosom. Yang pertama nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah yang ini ya. Yang seperti untayan-untayan itu ya. Disebut dengan kromatid. Nah, jadi kalau yang dari tengah namanya sentrosom, kalau yang kayak untayan benang-benang itu namanya kromatid. Pengertiannya, kromatid adalah benang kromatid memadat menjadi lengan ya. Jadi kayak benang-benang, tapi karena bertambah padat kayak kita mungkin benang kusut ya. Kalau digabungin nanti akan kayak tebal gitu ya. Tebalnya tadi akan membentuk lengan yang disebut dengan lengan kromosom. Itu namanya kromatid ya. Ini adalah benang-benang kromatid. Nama benangnya kromatin. Setelah dia memadat menjadi lengan namanya kromatid ya. Sedangkan kromatin yaitu lipatan-lipatan solenoid tersusun menjadi benang ya. Selenoid merupakan untayan nukleosom lebih padat menjadi lipatan-lipatan ya. Nah, isi dari si kromatin tadi sebetulnya isinya ada DNA. Ya. Yang DNA itu sendiri di strukturnya ada gus fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen yang nantinya akan memperlihatkan pasangan ya antara basa kulit dengan melanin. Jadi awalnya gen itu akan memperlihatkan membentuk DNA ya. Karena gen itu adalah sifat yang muncul nantinya. Misalnya rambut lurus, itu genetik, gen. Nanti disimbolkan dengan huruf-huruf ya. Contohnya di persilangan ketika kalian belajar di kelas 3 ya. Misalnya jeruk manis disimbolkan dengan huruf M. M itu adalah alel ya. Alel itu adalah simbol untuk menyimbolkan gen atau sifat yang muncul. Gen tadi, setiap sifat yang muncul akan membentuk namanya DNA ya. Nah, DNA itulah yang nantinya disusun menjadi kromosom. Jadi kromosom itu sebetulnya isinya adalah materi genetik juga ya, yaitu berupa DNA. Jadi bisa dipahami ya. Yang ketiga tadi ada lengan pendek dan lengan panjang. Nah, nanti berdasarkan lengannya kromosom akan dibagi-bagi ya. Jadi ada yang lengannya panjang, ada yang lengannya pendek. Nah ini tadi ya sentromer ya, bentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Beda dengan lengan-lengan kromosom tadi ya, kromatin atau kromatin. Jadi kalau yang sentromer yang tengah-tengah itu nggak ada DNA-nya, nggak ada kode gennya gitu. Ini lengan yang tadi ya, ada yang pendek ada yang panjang. Nah lengan kromosom tersusun oleh selaput, kromonema dan matriks. Nah, matriks itu yang tadi paling bilang ya, jadi isinya adalah DNA ya atau kode-kode gen. Yang kemarin sebelumnya sempat kita singgung ya. Nah, ini dia. Berdasarkan letaknya ya. Berdasarkan letaknya kromosom itu ada 4. Yang pertama namanya metasentrik. Jadi dia ada kromosom, sentromernya ini, yang bulat ini sentromer ya. Tempat melekatnya lengan kromosom. Nah, yang ini lengannya ada 2 kebetulan di sini dan dua-duanya sama panjangnya. Berarti berada di tengah-tengah ya. Nah, sedangkan yang akrosentrik salah satu lengannya dia hanya setengahnya. Dalam artian sentromernya ada di tengah-tengah kromosom. Berbeda lagi dengan submetasentrik. Kalau submetasentrik si sentromernya udah sampai hampir di ujung lengan kromosom. Yang terakhir namanya adalah telosentrik. Di mana telosentrik ini sentromernya berada di paling ujung. Ya, berada di paling ujung dari sentromer. Jadi itu bisa membedakan secara gambarnya ya. Bentuknya bisa diganti ya. Misalkan gambarnya ya. Ini sentromernya tapi di atas gitu ya. Seperti ini. Tapi selama dia antara lengan yang ini dengan yang ini sama, maka dia disebut dengan metasentrik. Ya. Jadi selama dia lengannya sama ya, misalnya seperti ini lengan kromosom, ini sentromernya, ini lengan, itu namanya adalah metasentrik.
Tapi kalau sentromernya sudah mendekati ke tengah, gitu ya. Ini namanya adalah akrom. Nah, itu berdasarkan letak sentromernya, ya. Berdasarkan letak. Ingat-ingat ya, di gambar itu adalah kromosom tubuh ya, atau disebut kromosom somatis. Jadi somatis itu adalah tubuh ya, seksnya gitu ya. Sedangkan sel somatis adalah sel tubuh. Sama di kromosom. Kromosom pun ada yang namanya kromosom somatis atau kromosom tubuh ya, yang disebut dengan kromosom. Ada namanya gonosom. Nah, ini kromosom yang ada di sel gamet. Kromosom seks. Jadi ada dua. Misalnya contoh di manusia ya. Manusia, apa nama ilmiahnya manusia? Dia memiliki 46 ya kromosom. Atau 23 pasang. Karena kromosom ini nanti akan berpasangan. 46 kromosom atau 23 pasang, tinggal bagi dua kan? Betul? Autosomnya atau kromosom tubuhnya dia memiliki 22 pasang. Ketika sifat yang muncul tidak sama dengan orang tuanya, maka itu disebut intermediat. Gabungan dari kedua. Bisa dipahami ya? Untuk pertemuan ini mungkin cukup terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa itu kromosom dari mulai pengertiannya secara bahasa, kemudian secara contoh-contohnya ya, bentuk-bentuk kromosom, jenis-jenis kromosom bentuknya ada 4 ya, jenisnya ada 2. Yang lain baru gen tadi ya, ada dominan, resesif dan intermediate. Mungkin untuk pertemuan yang cukupkan, mohon maaf bila ada salah kata dari Pak Ali. Semoga menjadi terus diskusi ke depan ya. Jangan cepat paham, jangan cepat puas. Biar kita terus berkembang ya. Kalau kita cepat puas, cepat mengerti, maka akan tidak berkembang lagi gitu ya. Kita kurang berkembang. Maka jangan cepat puas. Melanjutkan, apabila bila ada salah kata, sekian dari Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.